Penggemar tinju sedang menanti laga panas antara dua petinju yang tak terkalahkan. Pertemuan antara Artur Beterbiev dengan Dmitry Bivol. Setelah sempat diundur karena cedera yang dialami oleh Beterbiev, pertemuan kedua petinju ini kembali dijadwalkan. Tampil sebagai laga utama pada laga yang bertemakan 5 lawan 5, mempertemukan 5 petinju Maximum Boxing dengan 5 petinju Queensberry Riyadh, Arab Saudi. Laga ini dinilai terbukti sukses di kalangan para penggemar tinju. Artur Beterbiev yang seharusnya menghadapi Dmitry Bivol dalam penyatuan gelar juara kelas lightweight pada 1 Juni lalu harus mengundurkan diri karena cedera pada lututnya, sehingga pertemuan kedua petinju tersebut harus dibatalkan. Tak ingin kehilangan momen besar ini, Turki Al-Asik sebagai penggagas laga ini memutar strategi untuk mencari lawan pengganti yang tepat bagi Dmitry Bivol. Nama petinju Libya, Malik Jinat, muncul sebagai petarung pengganti dengan rekor yang cemerlang 22 kemenangan tanpa sekalipun merasakan kekalahan maupun imbang. Malik Jinat percaya dengan rekor dan rasa lapar akan kemenangan yang ia miliki. Ditambah lagi, pertemuan dengan Bivol merupakan panggung bagi Jinat untuk menunjukkan dirinya pada penggemar. Tepat pada tanggal 2 Juni lalu, bertempat di Kingdom Arena, Arab Saudi, pertemuan kedua petinju tak terkalahkan ini berlangsung. Setelah mendominasi penuh pertandingan, Dmitry Bivol menyudahi perlawanan Malik Jinat dengan kemenangan KO di ronde ke-6. Dengan kemenangan ini, Dmitry Bivol mempertahankan gelar WBA dan IBO-nya dan membuka kembali pintu pertemuannya dengan lawan yang tak terkalahkan lainnya, Artur Beterbiev. Hal ini disambut baik oleh Ketua Otoritas Hiburan Umum Arab Saudi, Turki Al-Asik, untuk mengumumkan kembali rencana pertarungan Dmitry Bivol dengan Artur Beterbiev pada 12 Oktober di Arab Saudi. Setelah tak mendapat kepastian pertemuannya dengan Canelo Alvarez, David Benavidez mengalihkan perhatiannya ke pertarungan yang lain. Ia berencana akan menghadapi pemenang bentrokan antara Artur Beterbiev dengan Dmitry Bivol. David Benavidez memutuskan untuk menyerahkan status wajib kelas menengah supernya kepada Saul Canelo Alvarez dan tetap menjadi juara kelas berat ringan. Hal itu ia sampaikan kepada Dewan Tinju Dunia. Saat Canelo Alvarez bersiap menghadapi pertarungan pada tanggal 14 September melawan Edgar Berlanga. Promotor Benavidez, Samson Leukowicz, mengatakan kepada Boxing Science pada hari Selasa bahwa Benavidez telah menerima jaminan dari Presiden WBC Mauricio Sulaiman bahwa ia akan menghadapi pemenang pertarungan gelar kelas berat ringan tak terbantahkan pada tanggal 12 Oktober antara juara 3 sabuk Artur Beterbiev dan sesama warga Rusia yang tak terkalahkan pemegang gelar WBA Dmitry Bivol. Benavidez telah menunggu kesempatannya untuk menghadapi Canelo di kelas menengah super dan naik ke kelas berat ringan. Memulai debutnya melawan Alexander Gvozdyk pada bulan Juni lalu. Meskipun petinju berusia 27 tahun itu memperoleh kemenangan, ia tidak menampilkan dominasi penuh, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kekuatannya dapat menandingi petinju di kelas berat yang lebih tinggi. Bahkan penggemar berpendapat David Benavidez gagal bersinar dalam kemenangannya atas Alexander Gvozdyk dalam debutnya di kelas berat ringan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas. Perjuangan Benavidez di kelas berat ringan tampak buruk dalam debutnya pada tanggal 15 Juni lalu. Berjuang keras untuk menang dalam keputusan mutlak 12 ronde melawan mantan juara kelas berat ringan Alexander Gvozdyk. Benavidez hampir tidak memiliki satu pukulan pun dan ia tidak menunjukkan kekuatan yang hebat. Benavidez memenangkan gelar interim WBC, tetapi pertarungan tersebut tampak jauh lebih ketat daripada yang ditunjukkan oleh skor. Ia tampak lemah dan lelah di kelas tersebut, melawan lawan seukurannya untuk pertama kali dalam karirnya. Jika Benavidez bertahan di kelas berat ringan cukup lama, ia mungkin akhirnya dapat mengambil alih divisi tersebut setelah Bivol dan Beterbiev pensiun. Namun mengingat ia berjuang keras untuk mengalahkan Gvozdyk, tampaknya ia tidak akan dapat menjadi petarung teratas di kelas berat ringan. Karena ia bukan petarung yang sama tanpa keunggulan ukuran yang besar atas lawan-lawannya. Para penggemar di media sosial melihat laga ini sangat tipis, di mana
banyak yang menganggapnya sebagai hasil imbang. Yang bukanlah pertanda baik bagi Benavides, yang berambisi merebut gelar juara tak terbantahkan dalam divisi berat ringan melawan pemenang laga tanggal 12 Oktober antara Artur Beterbiev dan Dmitry Bivol. Karir mantan juara kelas menengah super WBC 2 kali David Benavides kemungkinan akan mengalami keruntuhan setelah dia kalah dari pemenang pertemuan antara Beterbiev dengan Bivol. Dan pertarungan antara Benavides dengan Canelo tidak akan menarik bagi para penggemar setelahnya. Menurut ESPN, David Benavides dapat menghadapi David Morrell pada musim gugur nanti. Asalkan petinju berbakat asal Kuba ini berhasil mengalahkan Radivoje Kalajic dalam pertarungan mereka pada 3 Agustus di BMO Stadion Los Angeles. Morrell menjalani debutnya di kelas berat ringan melawan Kalajic yang merupakan petinju kelas berat ringan dalam pertarungan 10 ronde di undercard laga Terence Crawford versus Ismail Madrimov. Dengan kekuatan Morrell yang hampir setara dengan juara divisi berat ringan Artur Beterbiev, Benavides mungkin akan lebih kerepotan. David Benavides membutuhkan ujian yang sesungguhnya di divisi berat ringan untuk memiliki kesempatan melawan Beterbiev atau Bivol. Karena mereka berada di level yang berbeda dari apa yang ia tunjukkan saat menghadapi Gvozdyk. Benavides harus berpikir keras sebelum menghadapi Morrell, karena petinju Kuba berusia 26 tahun ini memiliki pukulan yang jauh lebih keras dari siapapun yang pernah dihadapinya, termasuk Gvozdyk yang berusia 37 tahun, dan ia mampu mencetak KO atau menghentikan laju hipnya. Berbicara kepada Fightful TV tentang penampilan Benavides, Canelo mengatakan bahwa Benavides tidak melakukan apa-apa. Itu kelas beratnya dan ia tidak melakukan apapun di sana. Sungguh, ia tidak sama lagi di kelas beratnya. Canelo meragukan masa depan Benavides di kelas berat ringan. Canelo mengatakan David Benavides bukan petarung yang sama seperti dulu karena kini ia bertarung di kelas berat aslinya di kelas 175. Alvarez memprediksi Benavides tidak akan melakukan apapun di kelas berat ringan yang diyakini banyak penggemar tinju. Tanpa keunggulan ukuran tubuh yang besar yang biasa dinikmatinya di kelas menengah, Benavides hanyalah petarung biasa di kelas berat ringan dan menuju ke arah biasa-biasa saja. Jika Canelo ternyata benar tentang masa depan Benavides yang suram di kelas berat ringan, ia bisa saja berakhir sebagai pemain utama setelah ia menghadapi pemenang pertarungan kejuaraan kelas berat ringan tak terbantahkan pada 12 Oktober antara Artur Beterbiev dan Dmitry Bivol. Monster Meksiko Benavides akan kalah dari pemenangnya dan ia akan kembali ke daftar petarung dan menjadi salah satu dari banyak pesaing di kelas berat ringan yang tidak melakukan apapun. Namun di sisi positifnya, Benavides akan dibayar dengan baik saat melawan pemenang Beterbiev versus Bivol dan mendapatkan cukup uang dari pertandingan itu. The Mexican Monster adalah petinju wajib WBC bagi Canelo. Tetapi sang juara tidak menunjukkan minat untuk mewujudkan pertarungan tersebut dengan mematok harga $200 juta yang menyebabkan beberapa penggemar dan bahkan Turki Al-Asik dari Riyadh Season menuduhnya takut menghadapi mantan juara tersebut. Benavides mengalami cedera tangan selama pertarungannya dengan Alexander Gvozdyk dan tidak dapat mencatat KO. Tetapi ia memiliki prospek yang baik untuk divisi berikutnya dan sekarang memiliki kepentingan pribadi dalam pertarungan Bivol Beterbiev pada 12 Oktober di Riyadh, Arab Saudi. Benavides telah berbicara tentang kemungkinan menambah berat badan seiring dengan kemajuan karirnya. Berspekulasi bahwa ia yakin akan mampu menjadi petinju kelas berat pada pertengahan usia 30-an. Memenangkan gelar di sana tentu saja akan menjadi penentu jalan hidupnya sendiri. Dmitry Bivol bersiap untuk 2 pertarungan besar lagi setelah pertarungan tak terbantahkan dengan Beterbiev. Kini tengah mempersiapkan diri untuk pertarungan terbaiknya melawan sesama juara kelas berat ringan Artur Beterbiev. Tetapi jika rencana Turki Al-Asik ketua hiburan umum Arab Saudi berhasil, warisan yang dibangun Bivol tidak akan berhenti di situ. Pasca kemenangan juara kelas berat WBA Dmitry Bivol dari sang penantang Malik Jinan, Turki Al-Asik telah menyatakan minatnya agar Dmitry Bivol kemudian menghadapi juara kelas menengah super tak terkalahkan David Benavides setelah pertemuan Dmitry Bivol dengan Artur Beterbiev 12 Oktober mendatang.
Selain itu juga ada nama JOPT, petinju dari kelas penjelajah, menjadi salah satu petinju yang masuk rencana Turki Al-Asik untuk Bivol. Bivol sebelumnya telah menyatakan minatnya untuk naik ke kelas berjelajah dan tidak ada pertarungan yang lebih baik di divisi ini daripada melawan JOPT yang agresif. Penggemar ingin melihat apakah The Mexican Monster ingin tetap berada di kelas berat ringan setelahnya atau kembali ke kelas menengah dan terus mengejar pertarungan melawan Saul Canelo Alvarez.